yang kita kesepakatan itu warna apa ini? Saya nggak usah dimasukkan ya Mbak. Ini nanti slab ini nanti kita perkirakan berapa persentase dari slab ini ya. Jadi kan di sisi lainnya kan ada yang warnanya berbeda. Nah, kira-kira berapa persen slabnya? Berapa persen? Ada 50%? Ada ya, lebih dari 50% sepertinya. Itu yang kita namanya bermain dengan logika, feeling ya. Nah, tapi feelingnya yang rasional. Masa seperti ini dibilang 25%, kan sepertinya nggak rasional ya. Karena pengukuran untuk berapa persennya itu saya cari-cari, googling dan semuanya, hanya Mbak Google dan sebagainya belum ada. Cuman kita feeling aja berapa persen kira-kira itu untuk mengetahui adanya slab atau tidak. Kemudian luka-luka yang lain sepertinya ya ada ya. Cukup ini aja. Nanti ketika ini warnanya hitam itu nekrotik ya, warnanya hitam. Jadi bisa kita perkirakan, oh yang hitam sekitar nekrosis sekitar 20%, oh slabnya sekitar 30%, oh ada granulasinya ternyata, granulasi ya, granulasi sekitar berapa persen ya gitu. Kemudian ada epitalisasinya, sudah ada epitelnya, pinggir-pinggirnya 10% epitel. Yang mana epitelnya Pak? Yang pink. Epitel itu warnanya pink. Ini kan kita simulasinya tidak ada warna yang pink ya, hanya warna yang ya, merah ya, sepakat merah ya, granulasi. Yang hitam pun sebenarnya tidak ada, tapi kita imajinasikan ada hitam. Itu ya untuk penampilan secara klinisnya. Kemudian tadi untuk eksudat itu berapa jumlah persenannya tadi sama dengan seperti ini. Kita pakai itu kira-kira ya 10 cc eksudat yang keluar, kira-kira 5 cc eksudat yang keluar. Beda lagi nanti kalau ada dry tahu ya. Nah, ini hanya ditampung kemudian bisa ketahuan berapa cc-nya. Karena di situ ada ukurannya, ada alatnya. Nah, misalnya seperti ini, penampung untuk eksudat ataupun darah yang keluar setelah operasi. Biasanya bisa dihitung, berapa cc ya. Kalau ini kan sudah bisa kan, cc. Itu untuk penampilan klinis dari luka dan eksudat. Kemudian bagaimana cara pengukuran luka? Seperti tadi, gampang. Pengukuran luka itu gampang. Kalau misalnya ini ada luka, ada kertas nggak? Mana? Dari atas, dari samping. Yang panjang yang mana? Yang maksimal puncaknya. Ya. Kalau yang lebar? Dari yang paling gede. Sini. Yang bawah. Gitu ya. Jadi panjang itu kita cari mana yang paling panjang. Misalnya panjangnya dari sini ke sini. Panjang mana? Ini ke sini. Ke samping. Ke samping. Ya. Jadi kan ini dari sini itu kan lebih panjang daripada ini ke sini. Nah, jadi kita ukurnya dari yang paling panjang begini. Nah, ya sekitar 9, sepakat 9 ya. Kemudian kalau ke sini itu hanya dapat 8. Ya, jadi untuk pengukuran yang panjangnya luka itu kita cari yang paling panjang lukanya. Walaupun lukanya di sini nanti sedikit sekali, segini misalnya, tetap kita ukur yang dari situ panjangnya. Nah, itu panjangnya luka. Ya, sederhana ya, simpel sekali. Kemudian untuk yang lebarnya dari yang paling lebar. Paling lebar ya. Itu untuk pengukuran itu namanya pengukuran 2 dimensi. Ini panjang dan lebarnya. Nanti kalau ada pengukuran yang 3 dimensi, luka itu kan ada dalamnya ya. Ada dalamnya, dalam. Itu biasanya kita lakukan pengukuran dengan menggunakan pinset dulu. Pinset tahu? Tahu ya. Pinset ada yang analis dan ada yang selektif.
kita masukkan jadi berapa kira-kira, nanti kita ukur. Oh, kira-kira 3 cm. Jadi namanya undermining atau kedalaman luka. Nah, luka itu biasanya misalnya nih ada luka ya, misal ya, contoh misal ada luka, kemudian sudah kita ukur panjangnya, lebarnya, kemudian kita ingin tahu underminingnya atau kedalamannya. Biasanya luka itu di sini kelihatan tampak sehat ya, tapi ternyata di sana berongga. Biasanya gitu. Nah, itu kita lihat dengan menggunakan pinset, kita ukur. Kita masukkan pinsetnya itu. Kita masukkan berapa kedalamannya dan kita cari yang paling dalam. Berapa kedalamannya? Kamu nggak lihat. Biasanya kalau pada orang diabetes mellitus itu lukanya kecil di sini, tapi sampai sini berongga, bisa tembus. Nah, dan luka itu diukur biasanya dari arah jam 12 ke jam 6. Arah jam 12 itu mendekati kepala ya, arah kepala. Jadi misalnya luka saya di sini. Jadi kita ukur kedalamannya. Oh, ternyata di sini yang paling dalam ya. Arah jam berapa? Jam 2. Jam 2. Ya, jadi nanti pencatatannya itu nanti panjang, situ ada ya, panjang kali lebar kali kedalamannya, ketingginya, ketingginya atau underminingnya. Ini untuk pengukuran luka. Kalau di modern itu ya ada foam, ada deterjen, ada glycolin dan sebagainya. Tertutup. Kemudian ada yang menggunakan elastis bandage atau yang biasa digunakan untuk bebat kaki yang Cleo, itu elastis ya. Itu kita buka, setelah kita buka, kita amati dulu luka itu sesuai dengan yang tadi, granulasinya berapa, eksudatnya berapa, kemudian kita lakukan pengukuran luka, panjang, kemudian lebar, sudah kita ketahui. Kemudian kalau ada undermining ataupun ada kedalaman luka, kita ukur kedalaman luka itu namanya pengukuran 3 dimensi. Selesai ya. Kemudian kita baru melakukan perawatan luka seperti yang sudah diajarkan di semester yang lalu ya. Perawatan luka seperti biasa. Kemudian kita tutup lagi luka itu, kita kondisikan pasien dalam kondisi yang nyaman. Dan hasil dari pencatatan dari apa yang kita asesmen, dari apa yang kita kaji, kita catat di buku rekam mediknya. Jadi luka si A granulasinya berapa, nekrotidnya berapa persen, itu kemudian lebar luka sekian. Gimana ya? Cukup bisa dipahami? Oke, itu sederhana sekali untuk perawatan asesmen. Itu baru asesmen, nanti untuk perawatan